mengambil sikap, jangan dengar nama. Saya mau kembali dan saya mau berbuat untuk masyarakat Saburai Jua. Itu saja. Kalaupun nanti saya jadi, saya adalah pelayan masyarakat. Itu sesuai misi saya tadi. Saya datang ke masyarakat, duduk dengan masyarakat, ya, rancang bersama masyarakat, kerja bersama masyarakat demi kemajuan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Itu saja. Pemirsa Suara Fakta Hukum, pada saat ini kami sedang bersama salah satu kandidat calon Bupati Kabupaten Saburai Jua, yaitu Bapak Obed Jami. Seperti kami ketahui, Bapak Obed Jami profesinya adalah salah satu pengacara yang berada di Kota Kupang, dan dia kembali ke daerahnya untuk mencalonkan diri sebagai Bupati di Saburai Jua. Nah, kita bisa mendengar seperti apa komentar atau pendapat dari Pak Obed terkait dengan keinginannya mencalonkan diri sebagai Bupati Saburai Jua. Pak Obed, selamat siang. Selamat siang. Ini menarik Pak Obed. Pak Obed ini biasanya seorang pengacara, tapi pada akhirnya kembali ke kampung halaman dan mencalonkan diri sebagai Bupati di Kabupaten Saburai Jua. Apa yang mendorong sehingga Pak Obed memilih sebagai calon Bupati di Saburai Jua pada saat ini? Oke. Terima kasih Pak Jack dari Suara Fakta Hukum ya. Pasti kalau saya ingin kembali, bukan pergi kembali ke Sabu dengan tanpa konsep, tanpa gagasan. Artinya, sebagai orang muda, saya ingin kembali ke Sabu untuk membangun Saburai Jua sebagai tanah daripada para leluhur saya. Tentu dengan konsep bekerja bersama rakyat untuk mencapai kemajuan atau kemakmuran rakyat. Itu konsep saya untuk kembali ke Sabu dengan pengalaman-pengalaman baik sebagai pengacara maupun sebagai dosen. Saya tidak pergi kosong, itu yang saya bilang tadi. Saya pergi pasti punya ide dan punya gagasan bagaimana membangun Saburai Jua dengan dukungan dari rakyat sebagai pemilik kekuasaan yang sesungguhnya. Begitu Pak Jai. Dalam pencalonan sebagai Bupati tentunya melalui prosesnya hingga saat ini seperti apa? Sampai saat ini saya sudah mendaftar ya, karena bagaimanapun hebatnya kita, ini adalah pesta demokrasi, ini pesta rakyat ya, pesta rakyat. Lalu prosesnya harus lewat mekanisme partai politik. Nah, saya sudah mendaftar di partai politik PDI Perjuangan. Dan nanti dalam beberapa hari lagi saya akan mendaftar lagi di partai Hanura. Sampai saat ini dua partai itu yang saya siapkan administrasi saya sebagai calon Bupati Saburai Jua. Pak Obed melihat seperti apa pembangunan di Saburai Jua saat ini, dan apabila Bapak Obed terpilih, apa yang hendak Bapak Obed lakukan? Ya. Artinya sesuai konsep dan gagasan yang saya bangun adalah melibatkan rakyat. Jadi pembangunan ini dari desa. Ya, kita lihat sekarang bahwa dana desa itu kan cukup besar. Lalu apa potensi yang harus dikelola di desa dengan dana yang ada itu? Kalau desa itu sudah sejahtera, dampaknya juga kan ke kabupaten. Oleh sebab itu, saya punya visi, saya punya misi. Misi saya adalah apa? Datang bekerja, merancang bersama rakyat demi kesejahteraan rakyat. Itu visi saya ke Sabu. Lalu kalau melihat setelah dari mulai Sabu menjadi kabupaten, memang kalau dibilang tidak ada perubahan juga, itu kan kita juga terlalu naif ya. Kita juga harus memberikan apresiasi bahwa para bupati, wakil bupati periode-periode sebelumnya mereka juga sudah berbuat ya. Tapi itu kan dengan program-program mereka. Ya pasti saya juga dengan program saya, konsep dan gagasan saya. Jadi saya tidak bisa mengatakan bahwa Sabu tidak ada perubahan. Ada, sekecil apapun pasti ada perubahan ya. Tapi bagaimana keterlibatan rakyat dalam pembangunan, nah itu perlu kita lihat.
Kan begitu. Begitu Pak Jack. Apa yang hendak dilakukan Pak Obed terhadap pembangunan di Saburejo apabila terpilih? Yang paling pertama. Yang paling pertama adalah kita melihat dari masyarakat itu sendiri. Karena program yang saya buat bukan program untuk pemerintah, program pro rakyat. Itu yang saya buat. Pertama kita lihat dari SDM. Lalu kita lihat lagi dari kesehatan. Lalu kita lihat dari ekonomi. Ini yang perlu kita lihat. Karena ketiga unsur ini sudah terpenuhi, mereka sudah bisa sejahtera. Kita jangan berpikir lagi. Kita hanya kasih dia, bukan kasih ikan, kita kasih pancing saja. Jadi semua itu dilakukan oleh rakyat untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah ini sebagai pengawas saja. Tinggal saja pemerintah bangun kolaborasi dengan pihak swasta. Bagaimana pihak swasta berperan aktif dalam proses pembangunan, dalam konsep pembangunan yang pro rakyat. Jangan sampai kita kerja saja tapi rakyat menderita. Nah ini yang perlu kita pikirkan. Apa dampak dari kita jadi? Kalau tidak berdampak, misalnya saya menjadi bupati, tapi kalau tidak berdampak untuk masyarakat, saya tidak mau. Nah itu yang misi saya, harus berdampak. Pada akhir-akhir ini Saburejo mendapat sorotan terkait dengan pendidikan terutama kesejahteraan guru di Saburejo. Apa yang hendak Pak Obed lakukan setelah terpilih nanti, terlebih kesejahteraan guru yang ada di Saburejo? Terima kasih Pak Jack. Berkaitan dengan persoalan dan yang menjadi fenomena ya di Sabu. Barusan itu kan saya pergi ke Sabu 2 hari, saya melihat, saya merasa kasihan dengan guru-guru di Sabu. Ya, guru itu bukan orang hebat, tapi kita harus tahu bahwa semua orang hebat yang ada di birokrasi atau dimanapun itu hasil kerjanya guru. Ya, kita harus hargai mereka itu pahlawan tanpa tanda jasa. Jangan sampai kita dididik jadi orang pintar lalu kita sendiri buat sengsara guru. Saya belum masuk pada apa persoalan sebenarnya. Makanya saya hanya mau bilang bahwa guru itu bukan orang hebat, tapi semua orang hebat berasal dari guru. Karena yang ajar kita jadi hebat, jadi pintar guru. Maka apa yang menjadi persoalan? Kita perhatikan mereka secara baik. Kita sangat berdosa kalau kita buat mereka. Karena saya juga sendiri bisa bicara dan bisa jadi guru karena guru yang ajar saya. Maka kita harus punya perhatian khusus kepada mereka. Yang menjadi hak mereka diberikanlah. Jangan sampai yang orang punya hak juga kita tidak berikan. Sebenarnya persoalan tidak ada, asalkan kita transparan, ya, kita jujur, ya, itu yang paling penting. Sehingga semua sama-sama kita tahu, oh ini hak saya, ini bukan hak saya. Yang hak kita ambil, tapi yang bukan hak kita jangan kita ambil. Nah ini sistem pemerintahan yang transparansi itu yang saya mau. Jadi biarlah rakyat nanti yang bicara. Apa menjadi kebutuhan dia? Jangan sampai dia butuh benih, dia karena dia petani, kita kasih dia sampan, suruh dia pilau. Dia tidak punya keahlian di situ. Sehingga program kita, program proyek rakyat, tepat sasaran, itu yang paling penting. Begitu Pak Jai. Terkait dengan pendidikan, untuk peningkatan pendidikan di Saburejo, apa yang hendak Bapak Obed lakukan? Artinya peningkatan pendidikan baik itu dari sisi gurunya sendiri. Nah, guru sendiri ikut, mungkin dia studi lanjut. Karena sekarang dengan sistem, ya di sistem kami ya, sistem kampus mereka belajar, ya. Dimanapun kita bisa belajar, belajar sekarang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Contoh saya di kampus, saya bisa dengan anak-anak saya bilang, oh kita belajar di pinggir pantai, kita belajar di mall, kita belajar di hutan, bisa. Kalau dulu kan semua terpaku di depan kelas, di dalam ruangan, sekarang tidak lagi. Konsep itu sudah bergeser. Bisa saja orang belajar 6 tahun di kelas, dia jenuh Pak. Bisa, dia jenuh. Akhirnya apa yang kita sampaikan, dia juga tidak bisa simpan di kepalanya. Oh ya monoton saja, guru omong, habis itu jam habis mengajar pulang. Nah, makanya saya kalau misalnya kembali sebagai praktisi, anak-anak yang magang di kantor kami, di tim kami ya, itu saya bilang jadi pengacara itu paling enak. Itu belajar dan rekreasi, bisa jalan-jalan. Ya. Tapi ini kan pilihan-pilihan. Anda menjadi apa tuh pilihan-pilihan.
Begitu Pak Jai. Makanya kita jangan terlalu kaku. Nah, kita jangan kaku. Dengan sistem yang sekarang luar biasa menurut saya, duduk-duduk di rumah bisa kita belajar online, manfaatkan itu untuk menambah ilmu dan pengalaman kita. Kan begitu. Nah, menarik ini. Selain pendidikan, apa yang Bapak mau lakukan dari sisi pariwisata? Ya. Karena Kalaba Majaya di sana sangat terkenal. Itu menjadikan bisa mendongkrak pendapatan asli daerah. Apa yang Bapak lakukan ke depan? Oke. Terima kasih Pak Jack. Ini pertanyaan yang menarik. Karena objek pariwisata di Sabu bukan hanya Kalaba Maja. Oh. Terlalu banyak. Tapi ini kan belum dikelola secara baik. Nah, saya punya mimpi satu ketika, entah nanti jadi atau tidak bukan urusannya. Tapi saya punya konsep dan gagasan. Bagaimana kita buat rute, orang datang itu mulai dari Bali, masuk Labuan Bajo, Labuan Bajo dia masuk Sumba, Sumba dia masuk Sabu, Sabu dia masuk Rote, Rote dia masuk Kupang. Saya punya mimpi untuk itu. Jadi jalur wisata. Nah, perlu kita siapkan objek-objek wisata di Sabu itu secara baik. Ya, dari sisi sarana prasarana. Misalnya di Sabu ada Kalaba Maja, ada Gunung Salju, ada Raemea, ada Pasir Putih, ada Goa Mabala. Ya. Lalu kemarin kebetulan saya ke Sabu itu ada festival Niki Maja di Rejoa. Nah, hanya tinggal kita atur supaya jangan sampai dalam waktu yang bersamaan semua dilakukan satu kali. Jadi ada dia punya rentang waktu. Nah, itu yang perlu supaya ini kan menjadi nilai jual. Keuntungannya apa? Ekonomi masyarakat itu akan terbantu. Karena dalam misalnya dia berlangsung kegiatan 9 hari umpamanya. Kita bisa hitung berapa perputaran uang di situ, perputaran ekonomi untuk masyarakat. Ini perlu kita lihat. Jadi dari satu kegiatan berdampak untuk potensi-potensi yang lain yang ada di Sabu Rejua. Begitu Pak Jack. Tentunya membutuhkan fasilitas penunjang dalam hal untuk memperlancar kunjungan pariwisata. Apa yang hendak Bapak lakukan terkait fasilitas di sana? Oke. Kan begini. Kemarin kan waktu festival Kalaba Maja, banyak kan baik itu yang dari turis-turis luar dan lokal itu kan kita kendala di sarana transportasi. Ya, nah ini yang perlu kita tingkatkan. Kan ke Sabu sekarang itu kan kalau kita pergi dari Kupang gampang kan bisa dapat tiket pesawat, tapi itu hanya 12 orang. Nah, perlu ada perluasan bandara. Nah, sehingga yang turun itu juga bisa misalnya Fokker gitu, pesawat besar yang bisa tampung banyak. Lalu apa? Dari situ, kalau itu sudah jalan, lalu kita siap lain, misalnya hotel, penginapan. Jangan sampai turis itu datang, baik itu mancanegara atau lokal, tapi kesulitan untuk penginapannya kita sulit. Nah, kalau misalnya saya jadi, kita harus siapkan satu hotel di situ, misalnya dia bertaraf internasional untuk mendukung pariwisata tadi. Nah, saya lihat di Sabu Tengah sudah bandaranya sudah sementara dikerjakan, itu modelnya kayak Bali itu, nanti dia landingnya ke laut. Saya baru-baru saya pergi lihat. Ini semakin menariknya Pak Obed, ini terkait dengan potensi-potensi yang ada. Selain tadi pariwisata, itu ada satu lagi, kita tahu bahwa di Sabu itu punya laut yang luas. Di situ adalah banyak aset yang sangat bermanfaat bagi kepentingan atau kehidupan masyarakat, terlebih nelayan. Itu nelayan juga perlu perhatian dari pemerintah. Apa yang Bapak lakukan ke depan? Ya, khusus untuk para nelayan. Pemerintah sebelumnya saya ikuti karena beberapa kasus di Sabu saya dampingi. Artinya mereka sudah mulai potensi-potensi yang ada ini mereka mulai. Tinggal kita tindak lanjuti saja. Contoh misalnya laut yang luas dan bersih. Di situ sekarang kita kembangkan saja garam. Nah, Sabu kemarin itu kan terkenal dengan garamnya yang kualitas internasional. Nah, kita harus pertahankan itu sumber PAD. Nah, dulu juga sebelum ada garam itu ada rumput laut. Ya. Nah, rumput laut ini kan sekarang potensinya semakin menurun. Ya, kita cari tahu apa penyebabnya. Jadi jangan hanya bertumpu pada satu objek pendapatan. Nah, ada garam, ada rumput laut, ada apa lagi? Nah, potensi laut itu luar biasa. Karena itu dia ada di laut bebas dan kualitas ikan-ikannya juga sangat bagus.
Saya pernah ke Sabu waktu itu, waktu perkara tambak garam ya. Hasil tangkapan itu tidak bisa dikelola secara baik. Akhirnya mereka dapat hasil tangkapan yang banyak, tapi tidak bisa dikemas secara baik. Contoh, sampai dibuang kembali ke laut, Pak. Nah, kalau seperti itu kan bisa ada akses bagaimana cara mengeringkan. Kan sekarang teknologi semakin canggih. Contoh di kampus kami punya satu temuan alat bagaimana untuk itu sistem, dia kayak inkubator sistem pembakaran. Jadi itu ikan kering yang bisa langsung makan. Ada di kampus itu. Kami sudah dapat dia punya hakinya di kampus saya ya, sudah ada hakinya. Nah, ini yang perlu kita kerjasama di masyarakat. Oh, kalau hasil tangkapan banyak, jangan pusing lagi. Pasarannya kemana? Nah, itu sebenarnya tugas pemerintah. Misalnya tenunan, ikan kering atau apa. Pemerintah membangun kerjasama dengan mitra-mitra usaha atau pengusaha-pengusaha lokal ataupun di luar, bagaimana memasarkan produk-produk dari masyarakat. Jangan sampai masyarakat bikin tenunan banyak-banyak, tapi juga pasarnya tidak jelas. Atau jadi banyak-banyak, tapi harganya makin turun. Kan begitu. Nah, ini penting. Program-program kita jangan program-program yang bersifat rutinitas. Yang penting ada program, ya toh. Tapi tujuannya, saya tidak mau bilang tidak jelas. Program itu ada. Nah, tapi apakah program itu tepat sasarannya, kembali ke mereka. Karena konsep saya dengan konsep pejabat-pejabat sekarang kan pasti kita beda-beda. Kita juga punya program yang berbeda-beda. Makanya saya bilang dari awal tadi, saya punya konsep datang bersama rakyat, duduk bersama rakyat, rancang bersama rakyat, kerja bersama rakyat demi kemajuan dan kemakmuran rakyat. Itu konsep saya. Menarik nih Pak, ini konsep selalu bersama rakyat ya, demi kepentingan rakyat. Yang satu, yang saya perlu tanya Bapak, ini adalah seorang pengacara. Bapak melihat kasus korupsi di Kabupaten Saburaja saat ini seperti apa? Waktu itu saya dampingi kasus korupsi tambak garam Saburaja. Lalu tim saya yang sebelah juga yang waktu itu kasus jalan dan embung. Nah, dari kasus-kasus itu kita bisa melihat kalau ini dari hulu ke hilir atau begitu. Tapi saya tidak mau jelaskan lebih jauh. Hanya saya ingin mengatakan bahwa kerjalah, kalau saya jadi pemimpin, kerjalah dengan hal-hal yang benar, tahapan-tahapan yang benar. Sehingga apa yang kita rencanakan, yang kita kerjakan itu berdampak untuk masyarakat dan berdampak juga untuk daerah. Jadi semua berdampak. Maka saya bilang tadi, saya mau itu kita punya dampak. Dampak yang sama adalah dampak positif. Jadi harus berdampak. Jadi baik untuk masyarakatnya sendiri, untuk pemerintahnya sendiri, ada hal kaitan dengan peningkatan PAD, itu kan penting. Sehingga kita bisa tahu pendapatan per kapita kita berapa. Karena kebanyakan orang pintar, orang Sabu ini kan pintar-pintar semua, tapi semua ada di rantauan, Pak. Makan tadi waktu kakak omong tentang bilang bagaimana dengan pendidikan, ya guru hebat, di Sabu guru hebat-hebat, Pak. Guru hebat-hebat. Hanya satu, di Sabu tidak ada perguruan tinggi, Pak. Maka saya punya keinginan, kalau saya jadi bupati, saya akan bangun perguruan tinggi. Ya toh, biar supaya perputaran ekonomi ada di Sabu, jangan keluar. Contoh kayak kami ini, kalau tidak pulang-pulang ke Sabu, orang juga tidak tahu, hanya dengar nama saja. Kan selama ini orang dengar nama, oh ini dia, tapi orangnya mereka tidak lihat. Makanya saya mengambil sikap, jangan dengar nama. Saya mau kembali dan saya mau berbuat untuk masyarakat Saburaja. Itu saja. Itu juga kalau masyarakat mau pilih. Kalau tidak pilih tidak soal. Saya kembali kepada profesi saya. Saya punya niat tulus ini bagaimana membangun Saburaja saja. Tidak punya kepentingan lain. Makanya kemarin teman-teman pengacara kelakaran saya. Pak, kalau terjadi ke mana? Saya tidak jadi, saya tetap pengacara, saya tetap dosen. Kalaupun nanti saya jadi, saya adalah pelayan masyarakat. Itu sesuai misi saya.
Saya datang ke masyarakat, duduk dengan masyarakat, ya, rancang bersama masyarakat, kerja bersama masyarakat demi kemajuan masyarakat dan kemakmuran masyarakat. Itu saja. Apakah wakil Bapak apakah sudah memikirkan hal itu? Ya, karena kita daftar ini kan daftar perorangan. Siap. Artinya kan kita tidak punya partai kan. Siap. Wah. Ya, kan nanti kan juga ada penilaian dari partai. Ada seleksi di situ. Siapa yang bisa lolos. Itu kan mekanisme partai yang atur kita. Mekanisme partai dikembalikan ke partai. Ya, kalau misalnya keputusan partai bahwa saya harus keluar dari misalnya PDIP atau misalnya dari Hanura atau misalnya dari Golkar atau dari mana, kita berproses di situ. Ya, kita berproses. Ini Pak Obed, ini momen yang baik menuju Pilkada Saburai Jua 2024 Ya. sebagai calon Bupati Saburai Jua. Apa yang Bapak hendak sampaikan kepada masyarakat di Saburai Jua? Pesan saya satu, ini pesta rakyat ya. Memilih dengan hati nurani, bukan karena dibeli dengan uang. Karena pada saat Anda pakai tawar menawar, Anda punya harga diri, orang bisa ukur. Memilih pakai hati nurani, jangan pakai tawar menawar dengan uang. Yang menentukan Saburai Jua ke depan seperti apa ada di rakyat Saburai Jua, sesuai dengan visi saya. Saya juga tidak bisa paksa diri untuk maju kalau rakyat tidak memilih, karena tidak ada guna pemimpin tanpa dukungan rakyat. Terima kasih Pak Obed kesempatannya Pak. Semoga apa yang kita bincangkan pada saat ini dapat dipantau oleh masyarakat Saburai Jua. Terima kasih Kakak Jack, salam perjuangan.